Karena beliau dipilih ya saya kira memang Pak Jokowi ingin memastikan bahwa orang-orangnya yang masuk di sana adalah orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bisa di-handle oleh Pak Jokowi. Tidak melakukan korupsi itu salah satu tugas utamanya karena memang ini kementerian yang bisa dikatakan sangat basah dan sangat banyak peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya gitu. Dan ini harus dihindari dan saya kira dengan memilih orang kepercayaan Pak Jokowi yang memang dulu kan membantu Pak Jokowi ketika Pilpres ini menjadi salah satu semacam garansi supaya sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan pembaca setia Tagar.id. Terima kasih selalu bersama dengan kami. Seperti biasa, kami akan membahas dan berbincang-bincang dengan berbagai narasumber dan tokoh mengenai isu-isu yang sedang trending. Nah, kali ini kami sangat beruntung, kami telah mengundang seorang pengamat intelijen, Bapak Stanislaus Trianta. Halo Pak Stanis. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, semoga selalu sehat aja Pak Stanis. Ya. Baik, Pak Stanis, kali ini kita akan membahas mengenai Menteri baru Pak, Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Wahyu Sakti Trenggono yang sudah dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini. Mungkin sebagai pembuka, Pak Stanis, kira-kira menurut Pak Stanis, apa yang menyebabkan seorang Wahyu Sakti Trenggono yang sebelumnya adalah Wakil Menteri Pertahanan akhirnya naik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang kita ketahui bahwa sebelumnya Pak Edi Prabowo sebagai menteri sebelumnya ternyata terkena kasus dengan KPK. Silakan Pak Stanis. Ya, berat menjadi Menteri Kelautan ini berat karena publik akan membanding-bandingkan dengan Bu Susi yang media darling. Jadi sekarang PR-nya bukan menggantikan Edi Prabowo tapi menggantikan Bu Susi. Dan banyak kebijakan-kebijakan Bu Susi yang kemarin sempat diobrak-abrik oleh Pak Edi Prabowo dan sekarang harapannya publik kan dengan munculnya Pak Wahyu Sakti Trenggono ini mampu memulihkan lagi Kementerian Kelautan ini. Karena beliau dipilih ya saya kira memang Pak Jokowi ingin memastikan bahwa orang-orangnya yang masuk di sana adalah orang-orang yang bersih dan orang-orang yang bisa di-handle oleh Pak Jokowi. Tidak melakukan korupsi itu salah satu tugas utamanya karena memang ini kementerian yang bisa dikatakan sangat basah dan sangat banyak peluang untuk melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya gitu. Dan ini harus dihindari dan saya kira dengan memilih orang kepercayaan Pak Jokowi yang memang dulu kan membantu Pak Jokowi ketika Pilpres ini menjadi salah satu semacam garansi supaya sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Oke, melihat kasus yang sudah terjadi Pak mengenai ekspor belur ini Pak, ya akhirnya ada penyelewengan yang ditemukan atau dicium oleh KPK Pak. Menurut Pak Stanis, apakah sebaiknya Pak Trenggono ini melanjutkan kebijakan itu atau menghentikan saja Pak? Mana yang kira-kira lebih baik Pak? Ya, menurut saya harusnya malah kasus ini pertama kali menjadi prioritas. Ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Karena kasus korupsi kemarin kan dari kasus ini belum. Sebenarnya stop saja, di stop. Dan kelautan kita kan harusnya tujuannya jangka panjang, berkesinambungan, bukan untuk kepentingan saat ini saja. Saya kira kebijakan-kebijakan Bu Susi yang bagus, lanjutkan saja, jangan diganti atau bahkan direkayasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sudah terbukti kemarin masyarakat mengkritik, bahkan kelompok ormas banyak yang mengkritik ormas keagamaan terkait masalah benur ini dan terjadi, terbukti bahwa itu menjadi pintu masuk atau menjadi titik dari korupsi Menteri KKP sebelumnya. Saya kira ini hentikan saja dan lanjutkan program-program yang sudah dilakukan dengan baik oleh Bu Susi. Karena ini penting. Menteri Kelautan bukan mengganti Edi Prabowo, tapi mengganti Bu Susi yang sudah menjadi media darling. Ini penting. Ya nanti bagaimana dong Pak respon yang harus dilakukan oleh Pak Trenggono? Kalau tadi Bapak bilang seorang Bu Susi kan kita ketahui di Twitter juga sering
merespon ya kalau misalkan ada berita-berita dari Menteri KKP sebelumnya Pak Edi Prabowo, itu biasanya Bu Susi bahkan sering sekali memberikan komen-komen yang cukup kencang. Sekiranya ini terjadi lagi nanti Pak ketika Pak Trenggono ini memimpin KKP Pak, kira-kira respon seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Trenggono? Mengajak berdiskusi dengan Bu Susi atau seperti apa sebaiknya Pak? Ya, karena Menteri Kelautan Indonesia Bu Susi itu masyarakat yang berhasil diajak komunikasi, diajak diskusi, dan tentu Bu Susi punya banyak saran dan punya banyak informasi terkait Kementerian Kelautan. Tidak ada salahnya untuk berkomunikasi, itu pasti sudah sangat kenal dan berhubungan baik dengan Bu Susi, jadi tidak ada salahnya seperti itu. Masyarakat tentu akan senang ketika program-program yang sudah disukai masyarakat dan ini berorientasi kepada pengelolaan kekayaan yang berkesinambungan dilanjutkan, ini tentu akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kementerian dan pemerintah. Ini harus dilakukan, dan ini harusnya menjadi PR pertama. Beresin dulu itu masalah benar itu, ini menjadi PR pertama. Oke, dengan background dari Pak Trenggono juga seorang pengusaha ya Pak, kalau tidak salah di laporan kekayaan juga nomor 2 dari 6 menteri ini yang terkaya Pak, kalau nggak salah angkanya sekitar 1,9 triliun ya, nanti mungkin dikoreksi kalau angkanya kurang tepat. Namun kalau menurut Bapak, apakah dengan background sebagai seorang pengusaha memegang di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kita ketahui sebelumnya beliau juga tidak ada pengalaman, itu akan seperti apa Pak? Apakah akan sukses membawa kementerian ini mencapai prestasi yang lebih baik lagi, bahkan mungkin dibandingkan di zaman dengan Bu Susi? Ya, beliau memang harus banyak belajar terkait memang ini banyak hal teknis di Kementerian Kelautan, dan belajar dengan ahlinya kan tidak salah juga, belajar dengan Bu Susi juga agak salah kan. Memang saya kira, tapi ini bukan masalah yang besar atau hambatan yang besar. Saya kira Pak Wahyu Sakti Trenggono bisa beradaptasi dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dia cukup di waktu menjadi Wakil Menteri Pertahanan kan juga bidang baru bagi beliau kan. Sebelumnya kan berjasa karena menjadi bendahara TKN ketika Pak Jokowi melakukan pilpres ya. Saya kira ini adaptasi dilakukan dengan cepat, PR diselesaikan, pulihkan lagi citra Kementerian Kelautan yang sempat menjadi media darling masyarakat. Ini penting, dan kebijakan yang dilakukan, yang diambil itu harus berorientasi kepada masyarakat banyak dan pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, itu kuncinya. Baik, closing statement Pak untuk Pak Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri KKP. Kira-kira apa prioritas yang harus segera dilakukan dalam beberapa bulan ke depan Pak? Tutup semua celah-celah yang bisa menjadi ladang korupsi, dan harus berani melawan mafia-mafia yang berada di berurusan dengan Kementerian Kelautan. Akan berat, akan mafia-mafianya juga pasti akan banyak, tapi dengan prinsip bahwa bekerja untuk kepentingan negara, kepentingan untuk masyarakat, pasti itu bisa dilalui. Baik, demikian diskusi kami dengan pengamat intelijen Bapak Stanislaus Rianta. Terima kasih untuk Tagarians, tetap bersama dengan kami. Jangan lupa klik loncengnya dan selalu subscribe. Sampai ketemu kembali.